Halo, assalamualaikum bunda-bunda. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat ya. Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Untuk budget plan bulan Maret kali ini, aku mau sharing dulu untuk tentang seberapa penting dana darurat itu. Kalau menurut aku sih penting ya teman-teman. Jadi tuh aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku, dimana tadi tahun 2021 tepatnya bulan November, anak aku yang nomor 2 itu masuk rumah sakit dan dia harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan aku nggak punya dana darurat, aku nggak punya tabungan. Jadi tuh walaupun kita di cover BPJS atau Jamkesda, tetap di awal pasti, kalau aku pertama pakai Jamkesda karena anak aku yang nomor 2 itu belum di cover sama BPJS. Jadi Jamkesda itu kita harus ngurus dulu berkas-berkasnya. Nah, di awal aku ada ngeluarin biaya sekitar 500 atau 1 jutaan gitulah kurang lebih ya. Jadi itu aku nggak punya biaya sama sekali. Aku kelimpungan cari duit pinjaman ke sana sini untuk biaya ronsen, cek lab dan lain-lain ya. Jadi aku bisa bilang dana darurat itu penting banget. Jadinya kalau bisa sih nabung ya teman-teman, bunda-bunda sekalian, untuk dana darurat itu, karena kita kan nggak tahu kedepannya, entah kita dikasih sakit atau kita nggak tahu gimana kedepannya lah ya. Jadi kita untuk jaga-jaga aja. Jadi balik lagi, itu anak aku kena penyakit, didiagnosa penyakit bronpneumonia dikarenakan bakteri. Jadi dia harus dirawat di ruang PICU sekitar 1 minggu di ruang PICU dan 1 minggu lagi di ruang biasa. Dan selama di ruang PICU itu aku sama sekali nggak ketemu sama anak aku. Dan di situ pun kalau menurut aku, anak aku nggak pakai biaya untuk yang lain-lain karena semuanya udah di cover sama Jamkesda. Tapi kan untuk yang nungguin kayak aku makan untuk ini pagi siang sore ini itu kan ada butuh pengeluaran. Jadinya ya aku juga minjem di situ. Ya sangat-sangat kelimpungan lah bunda-bunda. Ya gimana sih kalau misalkan lagi lagi urgent banget, kita nggak punya megang duit sama sekali, itu kan bingung banget ya. Walaupun istilahnya untuk biaya rumah sakit udah di cover, tapi kan lebih besar pengeluaran untuk orang yang nungguin ya kan. Dan di sini aku baru jalanin budget planner itu sekitar 2 bulanan, Januari sama Februari tahun ini 2022. Jadinya ya masih kaku, masih banyak over budget, tapi alhamdulillah lah semua sedikit-sedikit aku masih bisa terkontrol. Dan di sini juga aku pengeluaran gak banyak-banyak, jadinya ya masih bisa dikontrol lah teman-teman, karena pemasukan dari suami juga alhamdulillah, tapi ya emang gak besar, tapi ya bener-bener aku syukurin. Alhamdulillah suami masih punya pekerjaan, alhamdulillah suami masih dikasih sehat badan, jasmani rohani ya begitu. Jadi di sini aku lagi nulis 2 pos untuk pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Untuk yang pengeluaran tetapnya sih aku nggak ada banyak pengeluaran, bukan nggak ada banyak pengeluaran sih, maksudnya nggak ada yang berubah gitu ya. Kalau untuk yang biaya tidak tetapnya biasanya sih sebulan ada yang dirubah gitu, karena aku masih coba-coba untuk membudgetkan kayak biaya bulanan, biaya mingguannya gitu ya. Dan ini aku udah selesai semua. Di sini aku income 3.500.000, pendapatan dari suami aku cuma dapat pendapatan dari satu arah. Di sini ada kontrakan 425.000, orang tua 450, aku laku 647.000. Aku pakai aku laku karena aku pakai listrik, kuota semua dari aku laku dan lain-lain ya teman-teman. Karena aku mikirnya lebih praktis di aku laku, walaupun ya itu sama aja sih ngutang-ngutang juga.
kredit 150, hutang yang buat berobat anak aku kemarin 400.000. Aku udah cerita di awal. Arisan 300.000, kesehatan 72.500. Itu untuk 2 nama, suamiku dan anakku. Yang satu itu pakai BPJS. Jadi totalnya semua 2.444.500. Dan di sini aku juga punya pengeluaran tidak tetap, yaitu untuk bulanan 165.000. Itu biasanya sih udah termasuk sama beras 12 liter ya teman-teman. Mingguannya 380, jadi per minggunya aku membudgetkan biaya 95.000. Ya semoga aja cukup untuk 1 bulan. Kalau nggak cukup ya ambil lagi dari pos-pos yang masih ada. Bensin suami 150.000, jajan dan pempes anak 150. Biasanya sih pempes untuk anak aku yang nomor 2 karena dia pempes, yang pertama udah enggak. Dan di sini ada gas dan galon 75.000, tabungan 100.000. Jadi semua total keseluruhannya yang aku budgetin 1.020.000. Kita total aja dari pengeluaran tidak tetap 2.444.500 ditambah dengan 1.020.000 untuk pengeluaran tidak tetapnya, maka jumlahnya 3.465.500. Itu masih punya dikurang income-nya 3.500.000. Jadi kita masih punya dana sisanya 34.500. Itu kita bisa pakai untuk dana darurat, untuk tambah-tambahan ya teman-teman, untuk jajan atau belanja mingguan kalau kurang. Jadi terima kasih teman-teman udah simak video aku untuk budgeting planner. Aku ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Terima kasih.